Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedia Putri Anjani. Saya dari kelas 1 FPG SD Malang. Untuk NIM saya 2086206011. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi biologi, yaitu modul 3, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Untuk dosen pengampu saya Bapak Rizky Zuliani MPD. Mari teman-teman kita lihat untuk materinya. Nah, yang pertama ini ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini disebut juga biodiversitas. Kata ini merupakan serapan langsung dari kata biodiversity. Keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan dan keberagaman atau perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologis. Penyebab adanya keanekaragaman adalah terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada faktor genetik, yaitu faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang memberikan sifat dasar atau bawaan dari organisme. Nah, yang kedua, terdapat faktor lingkungan. Interaksi antara faktor genetik dan lingkungan menyebabkan keanekaragaman. Yang kedua, terdapat tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekonomi. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu ada keanekaragaman gen. Gen atau plasma nusrah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Perbedaan jumlah dan susunan faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Selanjutnya ada keanekaragaman jenis. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertile untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau jenis. Saat ini di dunia terdapat lebih dari 325.000 spesies tumbuhan, 1.600.000 spesies hewan, dan 160.000 spesies mikroorganisme. Selanjutnya atau yang terakhir terdapat keanekaragaman ekonomi. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan, fisik, lingkungan kimia, dan vegetasi, dan selanjutnya tipe hewan spesifik. Yang ketiga, terdapat keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia tersendiri terletak di daerah tropik, sehingga memiliki keberagaman hayati tinggi dibandingkan daerah subtropik lainnya, atau iklim sedang, maupun daerah kutub ataupun iklim kutub. Keanekaragaman hayati ini tersebut berupa kekayaan jenis hutan dengan flora yang beragam. Diperkirakan Indonesia terdapat jenis pohon palem terbanyak di dunia loh, lebih dari 400 jenis pohon yang bernilai komersial dan sekitar 25.000 jenis tumbuhan berbunga. Selanjutnya, kekayaan jenis tumbuhan tersebut merupakan penyedia habitat yang luas bagi tempat tinggal hewan atau fauna. Hewan yang berada di dalam habitat tersebut terdiri atas berbagai jenis, mulai dari invertebrata terkecil sampai herbivora terbesar. Indonesia tersendiri merupakan negara yang menempati peringkat pertama dalam jumlah jenis mamalia dunia, yaitu sekitar 515 jenis, diantaranya 185 jenis endemik dan kupu-kupu, serta burung sekitar 121 jenis. Yang keempat, terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya keanekaragaman hayati. Timbulnya keanekaragaman hayati yang ada di berbagai tempat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, terdapat iklim. Unsur iklim sangat menentukan berbagai jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang sangat mempengaruhi iklim adalah temperatur udara, kelembapan angin, dan curah hujan. Yang kedua, terdapat faktor relief tanah. Relief
relief tanah tersendiri adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang diukur dari permukaan laut. Dan yang terakhir, terdapat faktor tanah. Keadaan tanah suatu tempat sangat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap berbagai jenis tumbuhan. Dan di sini di atas saya ini terdapat beberapa contoh dari faktor keanekaragaman hayati. Di atas saya ini terdapat penjelasan yang kelima terkait persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dua orang ilmuwan yang bernama Alfred R. Wallace dan Weber membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 kelompok yang berbeda. Wallace dan Weber membagi penyebaran hewan di Indonesia menjadi 3 zona. Yang pertama orientalis atau Asia, peralihan dan Australis, yang artinya hewan dan tumbuhan di Indonesia ada yang mirip dengan hewan dan tumbuhan yang berada di benua Asia dan Australia. Namun di Indonesia tersendiri pada bagian barat atau orientalis, hewan-hewannya mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia, namun tetap memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh hewan di Indonesia saja. Hewan yang ada di bagian barat antara lain orangutan, harimau Jawa, harimau Sumatera, buaya muara, gajah, tapir, benteng Jawa, dan yang terakhir rusa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terlebih dahulu ya, dan di atas saya ini terdapat beberapa contoh flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada 2 cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama terdapat pelestarian in situ, yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Untuk contohnya seperti Suaka Marga Satwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo yang berada di Pulau Komodo. Yang kedua, Suaka Marga Satwa untuk badak bersurat satu di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Jawa Barat. Dan yang ketiga, pelestarian terumbu karang yang berada di Bunaken. Nah, yang selanjutnya, pelestarian ex situ, yaitu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Untuk contohnya, yang pertama terdapat kebun raya yang koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nuftah. Yang kedua, penangkaran jarak Bali di kebun binatang Wonokromo. Yang ketujuh, terdapat manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini saya akan jelaskan untuk beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu sumber pangan, sumber bahan makanan dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan manusia, diantaranya sebagai bahan pokok, lauk pauk, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu sumber sandang, bahan pakaian yang dimanfaatkan manusia antara lain berasal dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan, misalnya seperti kapas, pisang, abaka, ulat sutra, bulu, dan bari-bari atau biri-biri. Dan yang ketiga yaitu sumber bahan bangunan atau alat-alat rumah tangga. Bahan kayu berasal dari tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga antara lain jati, mahoni, sono keling, bangkirai, segon, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sebagai sumber pendapatan. Saat ini banyak orang yang berwirausaha dengan mengembangkan usaha di bidang keanekaragaman hayati, baik hewan maupun tumbuhan. Berbagai hewan dikembangkan, manusia sebagai sumber pendapatannya. Yang kelima yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah atau sering disebut sebagai gen merupakan substansi atau sumber sifat keturunan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jenis unggulan. Yang keenam, sebagai sumber keilmuan, tumbuhan dikembangkan manusia melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dikembangkan melalui kegiatan peternakan. Salah satu yang dilakukan manusia untuk meningkatkan hasil pertanian adalah dengan mengupayakan perkembangbiakan secara vegetatif maupun buatan, seperti mencangkok. Yang ketujuh yaitu sebagai sumber bahan obat-obatan, bahan jenis tumbuhan dari hewan yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan seperti jahe, kencur, temulawak, temu gering, dan sebagainya.
Dan yang terakhir sebagai sumber keindahan. Selain tanaman yang dapat dimanfaatkan keindahannya, hewan pun dapat dimanfaatkan pula untuk keindahannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait ancaman yang terjadi dalam keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Ancaman yang terjadi secara alami seperti contohnya kepunahan biologis terjadi karena spesies tidak dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Yang kedua, ancaman yang terjadi akibat ulah manusia untuk contohnya perburuan satwa, penangkapan hewan secara berlebihan, pembakaran atau penebangan hutan secara liar. Sekian materi terkait keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.